Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Overdosis. Ada Reza Nangin dan temennya. Namanya sebut. Cing, dia udah dandan kayak gini loh, Cing. Pengen. Masa nggak disebutin namanya, Cing? Kadang orang yang terlalu pengen diakui itu akhirnya nggak dilirik. Anjing ya, ilmu yang sangat dalam. Aduh, bener lagi. Masalahnya Bener. Gue pernah digituin sama Isman, Cing. Jadi gue tuh terlalu pengen deket sama si istrinya. Jadi istrinya nggak pernah lihat gue. Ya lo gila sih. Kok gila? Lo pengen deket sama istrinya. Ya, Tapi kan lo temenannya sama Isman. Tapi kan lebih menarik istrinya. Emang Pengen dekat, maksudnya pengen dekat secara pertemanan gitu. Karena menarik banget gitu. Dan nggak dilirik sama sekali. Tapi akhirnya gue cuek aja gitu. Akhirnya dia mau tuh ditelepon sama gue ke hotel gitu. Goblok ya. Isman lagi digituin. Bukan cuman itu ya, bukan cuman hidup lo, otak juga overdosis lo ya. Iya dong. Iya. Masih ada sisa-sisa. Ada Reza Nangin dan McDani. Akhirnya disebutin. Alhamdulillah, seneng banget gue. Itu prestasi gue di sini sebenarnya. Ini sebenarnya lo persilangan lo ketemu bisa jadi ya sebuah cameo project di mana? Enggak. Jadi kita bukan cameo project. Maksudnya ini bukan projectnya cameo project, overdose ini, tapi projectnya MLI. Oh, projectnya MLI. Gimana? Di project ini lo bisa ketemu tuh apa? Jadi awalnya itu gara-gara MLI bikin acara yang di Art Hotel. Apa yang ini yang festival komedi itu, Cing? Festival komedi itu, gue lupa namanya. Daihatsu. Komedi. Enggak, bukan. Komedi Yang di Art Yang di Hotel. Art Hotel. Art Hotel Tanah Abang. Kayak Sarina. Kompes Sarina. gitu, kayak Kompes gitu. Tahun lalu 2019 apa ya? Lu nggak diundang ya lu mah ya? Oh kan lu benci MLI, Gilbert. Enggak. Yang di JCC gua waktu itu. Apa? Bawah tuh yang di JCC. JCC. Nah, next-nya dibikin lagi. Bikin lagi. Itu apa sih? IDFest ya? Komedi. Oh iya. IDFest komedi. Nah, terus abis itu gue datang diundang itu sebagai belajar podcast yang barengan sama Semi. Simorangkir. Semi Simorangkir. Ah. Nah, kan harusnya kan sama Marcel tuh. Nah, Marcelnya nggak bisa datang. Terus habis itu gue lihat kan siapa yang bisa gue ajakin dia. Ngobrol tuh kita. Kenapa lo ngajakin dia? Lah kenapa emang terserah dia? Makanya gue pengen tahu lo kenapa kok dia gitu. Enggak, karena gini, Cing, masalah kan dia begitu keluar itu kan stigma masyarakat aja kan udah kuat ya terhadap mantan napi. Gitu. Maksudnya yang dia butuhin tuh sebenarnya kesempatan Untuk jadi untuk lagi. bisa untuk bisa tampil lagi. Iya. Tapi itu pun juga budgetnya kan memang sepertiga dari yang dulu. Oh. Supaya nggak beli lagi. Iya. Gitu. Padahal masih bisa beli budget itu tuh 2 G mah bisa itu. Tuh lo berasa lo make lagi deh. Enggak, Cing. Tapi Jadi lu gua masih udah berdamai dengan itu. Tapi lu masih update soal harga? Masih. Kan buat informasi di overdose. Oh iya benar. Kita pun juga kasih informasi itu. Kan sebenarnya gue sekarang cepu, Cing. Jadi ini gue tuh siapa tahu lu tersandung sekarang, gue bisa telepon lu gila ya. Apalagi circle kita ini. Amit. Gila lu. Tapi setidaknya tersandungnya kita udah tahu cara jatuh yang enak itu gimana. Tetep aja namanya jatuh, mau sejatuh-jatuh caranya enak, tetap aja nggak enak dong kalau jatuh mah. Iya juga sih. Ya iyalah. Ya udahlah. Lo omongan doa lo dan Iya loh. Cing. Dia mah selalu serius, dia mah kalau udah begitu. Gue kan wawan canda ini, Cing. Dia bercanda, Cing. iya kalau bagian candanya kita bercanda, tapi kalau bagian wawannya kita serius. Emang anak-anak kalau ngomongin wawan serius, Cing. Wawan cikuk. Ditegasin. Iya. Jadi emang ketemu di MLI dan lo tahu dia bekas pemakai. Overdosis ini ngomongin tentang dunia narkoba. Jadi awalnya karena kita punya background di narkoba dua-duanya nih. Cuman gua end up-nya kan nggak di penjara. Gua masih beruntung lah gitu. Nah, dia di penjara, tapi masih beruntung nggak diapa-apain bolo ya. Iya, gua yang ngapa-apain orang. Waduh. Amin. Gitu. Cing. Serius bener, Cing. Cing jangan gitu, Cing. Lu mah deket banget sama malaikat. Nah, jadi gara-gara itu terus tiba-tiba Gian anak MLI Punya ide. nawarin, mau bikin podcast nggak? Gue lagi deket sama Noise nih gitu. Kira-kira mau bikin apa? Ya udah, gue bilang
ya udah bikin aja overdosis sama McDani gitu. Berdua, karena kan backgroundnya kayak gitu. Oh ya udah, oke lucu. Akhirnya digodok lah, ngobrol pun juga kita. Iya. Tapi nggak semua kita ngomongin soal narkoba di situ atau overdosis tentang narkoba, Cing. Tapi kita ngomongin apapun yang memang berlebihan di sekitar kita gitu, yang pernah kita lakukan bahkan gitu. Tapi dari sudut pandang pemakai narkoba. Dari sudut pandang pemakai narkoba. Jadi emang beda-beda ya memandang fenomena orang yang pernah pakai sama yang nggak pernah memakai itu beda-beda ya? Kalau yang sering pakai atau pernah pakai tuh banyak skipnya, Cing. Jadi kalau baca-baca skip gitu. Iya. Terus konsentrasi itu palingan cuma 10 menit awal ya. 10 menit awal konsentrasi itu. Abis itu udah lepas tuh. Iya. Lepas. Kan biasanya full konsentrasi itu karena make. Ini kan udah enggak. Lu mencoba mencari hal-hal positif dari itu terus ya, dan makanya gue curiga sama lu dah. Enggak, Cing, sumpah demi Allah. Saya sedang melakukan pembenaran gitu. Iya, mencari alasan yang tepat untuk kembali lagi kan. Nggak mungkin, Cing. Gua dulu tuh pemakai, nggak pernah ngomongin kayak gini karena takut. Kalau sekarang tuh berani. Mau dites juga berani gua mah. Berani. Gua kemarin di swab aja gua berani. Ya swab kan beda. Ya kan memang konteksnya beda, Bang. Tapi kan sama hasilnya positif negatif dong. Iya, benar. Benar sih, cuma kan konteks yang berbeda. Ya bedanya cuma di air pipis doang. Benar. Jadi rencananya kapan memakai lagi? Lu dong, kan lu gendut nih, bisa banget ngurusin nih. Nah tapi gue senang ketemu sama dia, Cing. Karena? Maksudnya gue merasa hidup gue tuh hancur banget gitu. Keluarga gue hancur, ternyata dia lebih hancur dari gue gitu. Karena ceritain deh, lu keluarga lu yang membuat lu. Enggak, karena gue pertama kali make obat-obatan kan SMP kelas 1, Cing. Buset, lo pusing. Dari siapa coba, Cing? Dari siapa? Nah, kelas 2 gue pakai Inex itu dari nyokap gue. Gue dipotekin sama nyokap gue, Cing. Ternyata nyokapnya kerja di stadium bagian motekin. Kerja di mana stadium? Bagian apa? Motekin Inex. Gak gila. Seperempat doang dipotekin. Tapi udah bikin happy. Lumayan. Abis itu gue lupa kok. Malam itu tuh ada apa aja yang terjadi tuh gue lupa. Taruh dia ngomong happy, lidahnya ngomong. Ini siapa yang masih make nih? Lu kesempatan makainya lebih luas daripada gue. Duit lu nggak terbatas, Cing. Duitnya nggak berseri, jadi nggak laku. Nggak ada serinya. Iya bener. Lah, kok nyokap lo bisa-bisanya? Jadi nyokap gue itu sambil potekin gue. Sebentar, itu tahun berapa? Itu gue SMP kelas 2, berarti kan umur 14. 14 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu berarti. Iya. 24 tahun yang lalu. Dengerin lagunya Papa Tibo. Mendingan lebih gampang. Lo lahir tahun berapa? Tambahin 14. 83. Ya, gitu. Tinggal ditambahin 14 ya. 83. Emang kalau bekas begini ya, mutarnya ribet. Iya itu. Kan udah ada cara yang mudah sebenarnya ya. Udah ada cara umur 14 tahun. Iya. Lo lahir tahun berapa? Tinggal tambahin 14. Kenapa harus sekarang 2021 udah berapa tahun? Kayak udah ada yang mudah tapi dia mencari yang susah. Nah, itulah. Kayak udah ada cangklong masih mau pakai foil. Iya. Aduh. Itulah gambaran overdosis, Cing. Iya. 97. 97-an ya. Jadi gua tuh pertama kali ngerokok kan SD kelas 6. Ya. Kelas 1 gua ketahuan sama nyokap. Terus habis itu dibolehin. Ya kan? Enak banget dibolehin sama nyokap. Terus habis itu kelas 1 juga gua pertama kali nyobain Nipam, Megadeth gitu. Iya. Pil koplo lah sih. Ya, pil anjing gila lah ya. Terus habis itu udah. Nah, terus eskalasi dong. Masa beler-beler terus, nggak asik banget nih gitu. Nah, pas waktu itu lagi ke Millennium. Bayangin gue kelas 2 SMP bisa masuk Millennium loh. Ke Mile sebutannya. Mile sama nyokap. Nyokapnya pasti lagi begini-begini nih. Iya. Lagi nari ular ya. Iya. Nah, terus habis itu dipotekin. Gue nggak tahu apa gitu. Udah cobain, ini namanya ekstasi gitu. Udah potekin pertama. Dengan kata-kata, mendingan kamu dapat dari mama daripada dari orang lain. Masya Allah. Karena kalau dari mama harganya segini lah. Kalau gitu gua beli di nyokapnya. Gak nemu sih waktu itu. Bener juga. Iya. Bener.
Iya, iya. Berarti zamannya Gober dulu gitu-gituan yang namanya Gober. Terus Gas. Iya. Pink Heart. Pink Love. Pink Heart yang gambar hati. Iya, Pink Ya, Love. Pink Love ya. Pink Love namanya yang Ada yang Black Heart ada tuh yang sampai sedikit itu bisa keras mati. banget tuh, keras banget. Tapi yang Pink Love sih yang masih juara menurut gua karena orang tuh kayaknya happy banget, Love, damai iya. banget. Diinjek aja bilang makasih udah diinjek gitu. Nah, gue inget Iya gitu sih. gue inget warna putih kayaknya Gas nih yang dikasih. Warna putih tuh dipotekin 1/4 gitu. Abis itu gue nggak inget apa-apa hari itu. Kayaknya lucu ya, kayaknya. Untung masih belum ada handphone dan segala macem kan. Iya. Tapi lu happy nggak sih waktu itu nyokap lu ngasih terus anjing nyokap lu Seru ngasih. karena tapi yang menarik, yang justru yang membuat gue nggak tahu kenapa akhirnya gue nggak make ekstasi lagi, Jing. Karena udah tahu kan. Oh ya kayak gini. Oke, bukan gua nih. Oh, nggak dapet lah ini. Ya, feel-nya nggak dapet. Feel-nya nggak dapet. Ya. Nah, kelas 1 SMA gue pakai putau. Itu. Kelas 1 SMA tuh tahun berapa? Lo umur? Gue umur 16 itu. Ya, 16. Berarti berapa tahun yang lalu? Makin ribet kita di sini. Cuma mikirin gitu doang. Gitu. Boleh juga pakai putau. Nah, yang itu nggak ketahuan kalau itu. Itu nggak ketahuan. Pasti biasanya kan kalau orang tua atau temen tuh kadang ada yang udah lu pakai inek aja jangan pakai sabu karena udah tahu jeleknya sabu gitu. Mungkin orang tua lu juga dulu gitu kali ya. Enggak. Orang tua gue nggak ada wejangan apa-apa ya. Nggak ada alahnya ya. Iya, nggak ada karena alahnya memang mereka sibuk ngurusin perceraian mereka. Wow, keren. Karena kan gue tuh make tuh gue seakan-akan kayak punya alasan gitu, Cing. Wah, gue kan broken home, ya udahlah gue make aja. Gitu dulu. Makanya gue pakai putau tuh. Lo dan apa alasan lo broken home kagak? Kayak kagak. Gua mah nggak beralasan, gua make aja, gua mah. Nggak ada alasan. Pembenaran dari lo make apa? Pembenaran dari gua make sebenarnya gua aduh, nggak enak sih kalau gua cerita di Kenapa? sini sebenarnya. Karena PPKM lo stres. Enggak dong. Kan Itu dong. itu sudah ada dari dulu dong. Sudah Kalau PPKM ada tuh. Ada. ada ya? Inisial lah. AB lah ya. Nia Ramadhani lah. Wah. Itu bukan inisial. Tapi dong. udah ada di beritanya kok. Iya, iya. Oh, Masa iya, benar. ditutup-tutupin yang ini harus dibuka dong. Ya, Jangan mentang-mentang dia cuma anak di orang YouTube kaya. lain aja ya, jangan di sini. Iya. Iya, Oke, iya. kita cari aman aja. Kalau gua make sebenarnya memang dulu pergaulan aja, Cing. Pergaulan, akhirnya di tengah-tengah itu jadi pembenaran gitu. Kalau misalnya tiba-tiba istri bilang, "Kenapa sih lu masih make?" Itu muncul tuh pembenaran-pembenaran yang gua keluarin gitu, biar alasan gua itu diterima sama dia gitu. Iya, apa pembenarannya? Lo ngerasa apa, hidup lo ngerasa apa? Kan kalau pembenaran dari Eca kan bahwa dia broken home. Ya. Padahal banyak orang yang anak broken home yang nggak lari ke situ gitu. Emang alasan aja. Ya. Ini menyangkut bini gua sih sebenarnya, nggak enak kalau Nggak gua apa-apa, ngomongin sih. Dan keluarin aja, Dan. Gua keluarin aja. Iya, iya. Oke. Bener. Bukan gitu dong. Kacau ya. Enggak sih, jadi gua tuh ngerasa aja ya. Gua ngerasa sama bini gua tuh tidak menemukan kebahagiaan waktu gua deket waktu itu gitu, sebelumnya deket waktu itu. Jadi sebelum make sebelum maksudnya? nikah, sebelum nikah. Jadi ada kebahagiaan yang kok hilang gitu. Hilang pada saat menikah. Nah, kebahagiaan itu gua ganti dengan agar tidak terjadi banyak konflik. Jadi kalau misalnya gua merasa gua tuh nggak nemu nih bagian di lu gitu, terus akhirnya kan ribut gitu, entah apa masalahnya, apapun itu dibawa. Akhirnya gua alihkan tuh ke itu. Masuk akal sih, karena Cing waktu pakai narkoba kan ngerangsang dopamin di otak kan. Dopamin itu kan yang membuat kita merasa happy, Senang, gitu, ya. senang. Kalau lu, Jadi, Cing? gara-gara itu. Kalau lu dulu kan lu udah terkenal segala macam tapi tetap make gitu. Enggak dong, gua udah berhenti. Sebelum terkenal banget. Sebelum menggeluti dunia beginian gua udah berhenti. Alasannya dulu make kenapa tuh? Alasannya make tersedia. Tersedia. Barangnya tersedia di lingkungan Iya kita. juga. Oh, iya, iya. betul zaman Kayaknya dulu. gue nggak pernah nemuin, temen gue nggak pernah nemuin ada orang yang dicekokin. Kayaknya atas kesadaran sendiri deh pakai. Sama sih gua juga nggak ada Lo yang ada cekok. temen lo yang dicekokin? Nggak ada. Bahkan zaman dulu, kalau misalnya zaman gue dulu tahun 90-an itu kayak persyaratan tongkrongan gitu. Jadi kadang orang make itu karena supaya bisa diterima di lingkungan. Karena semua lingkungannya begitu. Oke, Mau iya. lingkungan komplek, lingkungan sekolah, Iya. mau kemanapun gitu. Jadi dicekokin secara lehterlek nih, pakai Nggak dong, pakai ada. dong. Pernah. Ada. Tapi lingkungan yang memaksa kita untuk pakai. Iya. Tapi gua pernah sih maksa. Jadi ada salah satu temen kita lah,
komunitas ya. Lo yang maksa? Gue yang maksa karena bukan gua doang, Cing, bukan gua doang, tapi teman-teman yang lain. Karena dia datang nih, diundang datang. Ngerum gitu, diundang datang ngerum. Terus dia cuma minum doang, udah. Cewek cowok? Cowok, pakai inek aja karena inek tuh lebih dulu dijelasin tuh sama temen gua gitu di presentasi. Jadi kandungannya apa segala ini, macam. Efeknya akan begini. Sampai akhirnya dia make lah. Make cuma 1/4. Dari nyokapnya Eca? Gua dong kalau gitu. Bukan. Bokapnya. Iya. Udah, karena bokapnya lebih murah. Akhirnya dia make dan dia ya mendapatkan kebahagiaan yang dia rasain akhirnya gitu. Jadi ketika kita udah drop nih, duduk, dia baru pecah tuh. Duduk. Padahal 1/4 ya? Enggak, udah nambah setengah tuh. Wih! Langsung dia berdiri tuh. Astagfirullahaladzim, kirain marah, Cing. Kenapa barang ini dilarang? Ini orangnya kalau lihat ketawa nih. Bohong lo. Serius. Masa ada yang kayak begitu? Saksinya ada 1, 2, 3. Lu juga pasti kenal semua tuh, saksi-saksinya kenal semua. Teman-temannya dia tuh. Barang ini dilarang. Ya karena begitu. Iya. Jadi macam-macam ya orang, macam-macam pembenaran orang karena terjerumus di lembah itu. Iya. Tapi menurut gua sih akhirnya bukan pembenaran karena udah memang terjerumus aja sih, udah make gitu. Iya, maksudnya justru kadang-kadang kan orang pembenarannya adalah karena punya masalah, akhirnya lari ke situ. Padahal sebenarnya masalah ada begitu kita udah masuk di situ. Itu. Ya dan nggak selesai, maksudnya masalah yang kemarin pun juga nggak selesai. Nggak selesai juga. Nggak, akhirnya setelah gua sadar gitu, anjir numpuk banget masalah gua, Cing, yang belum gua selesaiin gitu. Hingga kini dan lain nanti. Aduh. Nyoba nerusin komedi dia. Iya. Tapi di Overdosis sekarang udah berapa episode? Hari ini tayang episode ketiga. Episode masih tentang narkoba? Enggak. Jadi kita ngebahas, misalnya kayak episode kedua, ngebahas segala sesuatu yang berlebihan tentang percintaan. Ya. Makanya kenapa jadi bucin gitu. Ya. Nah, ntar yang ketiga ini misalnya tentang ngefans yang berlebihan misalnya. Terus ntar jadi segala macam yang berlebihan, tapi kita nilai dari sudut pandang kita sebagai mantan pemakai narkoba. Karena kita udah dekat dengan overdosis, dengan berlebihan tuh kita udah dekat. Kalau menurut lo atau menurut produser atau menurut siapapun ini overdosis, belum tentu menurut kita ini berlebihan gitu beritanya ya, atau masalahnya gitu. Karena lo pakai sudut pandang lo yang pernah overdosis juga. Enggak sih, lebih sudut pandang orang butuh duit aja sih. Tapi lo pernah overdosis gak sih? Gue pernah. Secara medis lo di Kalau sampai rumah sakit enggak, Cing. Tapi gue pernah make cimeng, terus habis itu gue nggak tahu kenapa, mungkin karena barangnya jelek banget ya. Cuman satu batang doang. Satu batang linting lah lah sebenarnya. Ya maksud gua Banyak. di dosis waktu ya. Udahnya segini. Bisong. Hafal banget ya. Ya di ukuran normal ya. Ukuran normal ya. Ukuran apa, kotak rokok gitulah, ya pocong-pocong kecil gitu. Sorry, lo apa ya, genre pocong apa genre tutup kacang? Kan ada dua tuh. Tutup kacang sebenarnya gue baru tahu nih, tutup kacang. Tutup kacang kan yang ditutup gini kan. Oh iya. Ada genre yang pocong. diputar gitu ya. Tutup Gua baru tahu. Lu baru tahu juga tutup Kacang rebus kan? Ini begini. Jadi itu bukan disedot, dibuka. Ambil nonton film. Aduh. Tapi lo genre pocong ya? Genre pocong. Ya genre lama lah itu. Genre lama. Belakangnya juga masih pakai tembakau apa bong? Pakai yang itu apa? Yang ada bong dari rokok. Enggak, kertasnya. Mas Brand. Kertas Mas Brand-nya. Ya, Mas Brand. Ya. Jadi agak keras sedikit lah gitu. Mas Jadi Brand supaya enggak gitu loh. Iya. Kayak gitu. Nah, jadi gue ketemu barang yang enggak enak banget. Jadi pas begitu kan abis pakai, gue mau main biliar ceritanya. Itu gue 3 jam lebih di toilet, muntah-muntah, kepala gue berat kayak mau mati gue rasanya. Jadi 3 jam nyembah toilet aja gue. Nah, gue rasa itu adalah titik di mana gue overdosis. Gitu. Sama waktu pertama kali bukan pertama kali, waktu gue udah lama pakai sabu. Jadi kan kelas 2 SMA tuh gue pindah dari Putau, pindah setahun doang.
gue pindah ke sabu kelas 2. Pindah rayon lah. Pindah rayon. Ya, beberapa barang dapat dari bokap gue memang. Sabunya dari bokap. Ya kan, jadi kan mereka pisah. Terus bokap gue kan di Bandung. Jadi waktu gue SMA, gue main weekend main ke Bandung pun juga kan bokap terlibat sabu dan segala macamnya gitu. Nah, gue nimbrung lah di situ. Gitu. Gue tahu kalau misalnya gue juga make. Ya udah bareng. Gitu. Iya. Karena emang begitu kacau aja keluarga ini gitu. Berarti alasan bokap nyokap lu make itu karena cerai ya? Mungkin ya. Mungkin. Selamat malam. Siap. Saya menolak. Saya udah Biasanya memang kalau misalnya di diskotik lampu udah terang kayak gitu. gini, Iya. pasti mesti siap-siap keluarin KTP nih, gitu kan. Saya kan masih ternyanyi dengan selamat malam. Saya mau beresin ini aja tadi. Di mana tadi nyimpennya? Iya. Nah, gitu. Jadi pas jam itu kan kelas 2 SMA gue pakai sabu. Terus Cimeng pun juga masih pakai tuh. Nah, ada satu momen di mana gue overdosis Cimeng, dan waktu pakai sabu itu karena udah 3 hari sampai 4 hari nggak tidur. Jadi gue dari kamar nih mau berdiri mau ke kamar mandi. Pas buka pintu hilang. Bak. Itu sore. Sadar udah mau gelap, masih di bawah gue. Kan anjing ya, orang rumah gue nggak ada yang perhatiin apa bagaimana gitu, nggak ada yang ngangkat gue gitu. Maksudnya kan nggak ada orang yang tiba-tiba pengen tidur di bokap lu kan daripada ngangkat lu mending ngangkat sabu yang udah di bawah karpet. Dipungutin. Padahal ada lu di sebelah. Pas diangkat abu rokok anjing. Nyari lagi. Itu overdosis mungkin di situ ya. Mungkin walaupun secara medik tidak ya. Iya. Kalau gua sih belum pernah, Cing. Maksudnya apa? Lu mah kurang mulu ya? Kurang mulu, kurus. Kurang terus. Pakai ini nggak enak nih, beli lagi. Tapi lo nggak pernah sampai, bukan kebanyakan zatnya deh ya, mungkin halunya juga berlebihan. Kalau Inex pernah halunya berlebihan. Jadi pernah katanya sih itu barang dari Belanda. Yang kalau misalnya di Indonesia itu bisa jadi 4. Bisa jadi 4, satu itu tuh bisa dosisnya dipecah, bisa jadi 4 gitu. Iya. Nah disuruh makannya dikit-dikit dulu tuh. Udah 1/4 dulu aja lu makannya, tungguin pokoknya. Karena gua biasa pakai 1 ya. Pakailah akhirnya 1, pok. Itu enak banget sebenarnya, enak banget. Cuman ketika ada gimana musik, enak banget ya? Enak banget. Ini gue sama Eca pernah sama-sama pakai, tapi kalau mau menggambarkan itu nggak pernah ngajak gitu. Lu tuh menggambarkannya itu lu ngajak. Nggak. Ini yang menonton akhirnya, apa benar yang dikatakan Dani? Gitu. Enggak, maksudnya bukan itu, tapi kenyataannya ya enak, makanya laku, Cing. Ya harus tahu kenyataan itu gitu. Tapi bisa berujung di penjara. Betul. Iya, bisa berujung di penjara. Harus Iya. tahu itu. Enaknya cuman ya gitu doang gitu. Nggak enaknya lama. Pokoknya selalu gitu. 2 ujungnya, kalau nggak penjara rumah sakit. Nah, itu. Nah, pas gua pakai 1 itu kan denger musik biasanya enak ya. Ya, oke. Dulu tuh masih ingat Enak lagi. Somewhere you'll find. Biasanya nyampe tuh lagu. Nah, ini karena berlebihan. Somewhere you wow. Apa kata gua? Itu sepanjang hari tuh jadi nggak enak gitu. Adalah halunya segala macam. Dia pulang lah. Gua pulang duluan deh, kata gua tuh. Kayaknya ini udah drop deh. Pas nyampe ya tempat ini gitu, denger azan. Allah, ini udah enak nih. Allah, anjing masih kata gua. Ini mah berlebihan gua, kata gua. Wah, itu gua ampun-ampunan tuh. Tapi pakai lagi. Iya, di situ gua berhenti hari itu. Hari itu ya. Besok adalah punya kesusahannya sendiri dong. Iya, besok kan beda. hari yang baru Siapa ya. yang tahu besok. Belum tentu hidup juga besok lu. Alhamdulillah. Nikmati hari ini aja jadinya Iya, gitu. jangan. Iya. Tapi apa namanya, obrolan-obrolan yang seperti ini yang ada di overdosis nih. Iya. Ya misalnya kalau memang di beritanya ada sangkut pautnya ya, kita coba untuk tarik ke situ gitu. Tapi kalau nggak ada, kita nggak maksain. Iya. Nggak maksain, akhirnya kita maksain harus ngobrol, ada pemakainya lah atau apapun itulah. Oh, iya. Iya. Ini mingguan ya, weekly. Weekly.
Ya, di MLI. Ya MLI dan mudah-mudahan panjang, Cing. Amin. Iya. Iya. Ya, di Noise betul. Berarti bentuknya video. Bentuknya audio. Jadi Noise itu kan aplikasi untuk khusus podcast aja. Iya. Dan lagu kayaknya lagu juga ada. Jadi kedepannya mungkin Noise ada videonya, tapi so far sekarang video itu masih ditaruh di YouTube. Dan menurut gua sih Tapi ini nggak semua Noise-nya, episode. podcast terbaik ya Noise ini. Oh, Iya, Cing. Dibandingkan yang lain. Iya. Iya, Apa ada. sih argumen lu apa sehingga menyebutkan bahwa Noise ini terbaik Karena gua makan, Cing. dari Noise? Nggak ini. Ya terbaik dong. Iya, benar. Emang yang lain peduli gua enggak. Cuma Noise yang peduli gua. betul. Tapi bukan hanya itu, Noise tuh kayak mewakili semua kehidupan orang-orang yang pengen denger cerita apapun itu ada di Noise. Jadi mungkin ada diferensiasinya kali ya. Maksudnya setiap podcast itu nggak beririsannya ada, tapi nggak sama banget. Betul. Gitu. Lo kan lama ya Pak Cak ini di dunia digital ya, di YouTube atau ini kalau di podcast baru ini atau Podcast dulu udah baru, ada? Podcast baru. Kan di YouTube dia suhu lah ya. Iya, maksudnya udah dari Walaupun jarang trending. Trending juga karena kasus. Emang YouTube trendingnya kasus semua. Iya sih. Nggak mudarat, banyak mudaratnya. Emang laku ya audio? Enggak, maksud gua ini lagi menunjukkan grafik laku audio. Ya kan radio grafiknya turun, Iya. sama-sama audio lah. Iya. Sama-sama audio. Kenapa sih podcast sekarang grafiknya grafik naik? Nggak tahu, mungkin karena orang pun juga udah mulai bosen sebenarnya kan. YouTube itu kan udah bisa dibilang cukup lama lah karena dari 2012 dan berbagai macam konten di YouTube itu ada. Nah, makanya kenapa sekarang itu segala macam konten yang talk show ataupun juga podcast-podcastan naik karena udah bosen dengan konten-konten yang lain-lainnya gitu. Dan kalau misalnya dari datanya YouTube 75% orang masuk ke YouTube itu pertama kali yang mereka buka adalah berita. News, mau hard news sampai light news gitu. Makanya kenapa podcast itu naiknya cepat karena kan podcast sangat berdampingan dengan news kan. Iya. Kontennya berisi informasi news lah, berita. Dan menurut gua nggak ada batasan kayak kita di radio, Cing. Di podcast ini. Iya, di Kalau podcast podcast itu. karena di radio kan banyak tembok-temboknya Iya, nih. kayak TV lah di ya. sini nggak ada. Ngomongnya juga cuma berapa menit karena harus ada lagu gitu Iya. ya kalau di radio. Dan kadang orang kan mungkin udah lelah gitu harus ngelihat YouTube begini tuh, tapi kalau podcast kan cuma disimpan doang dia udah denger gitu. Dan kalau gua sih masih termasuk orang yang tertarik dengan ngebayangin orang lagi ngomong tuh, ngebayangin kitanya lagi sambil merem terus ngebayangin yang diobrolin tuh lebih seru gitu. Bukannya lebih enak sambil ngeliat gambar orangnya? Ya kalau telanjang sih ya. Bukan itu. Maksudnya penekanan tuh didukung dengan ekspresi suara, dengan gestur tubuh gitu. Ya pilihan mungkin ya, mungkin ada kenikmatan ketika kita udah ngebayang, terus kita nonton kayak orang baca buku terus nonton. Iya. Gitu. Biasanya kecewa itu. Iya. Ya karena nggak sesuai dengan imajinasi kita kan. Iya. Jadi memang podcast kalau menurut lo sedang Podcast lagi naik. Grafik naik. Sebenarnya kan kalau misalnya dilihat podcast grafik naiknya itu kan di 2019 ya. Yeah. Dan itu pun juga mulainya dari kota besar. Karena behavior orang-orangnya, behavior kita gitu ya. Kita menikmati itu pada saat macet. Yeah. Kalau misalnya nonton sketsaan kan kita mesti perhatiin konsentrasi ya. Konsen dan itu nggak mungkin. Jadi karena mereka mendengarkan yang kayak radio kan sebenarnya naiknya pada saat jam-jam office hour. Yeah. Nah, karena behaviornya orang-orang di kota-kota besar itu adalah kebanyakan mereka di jalan raya menghabiskan waktunya. Jadi podcast pun juga ikutan naik karena banyak peminatnya lah, tanpa harus konsentrasi mereka mendapatkan informasi sebegitu banyaknya. Mungkin kalau dari analisa gua nih ya, analisa. Kenapa sih kayak ragu banget sih gua analisa? Enggak, gue pengen denger kalimat selanjutnya Ini masalahnya. kan
kalau secara ilmu antropologi nih. Oh, gitu. Wow. Kan muter nih. Muter. Apanya nih? Ini apa pergerakan kata lu tuh apa pergerakan apa? Tata Iya. surya. Begitupun dengan kehidupan kita kan. Betul. Ketika orang dulu mungkin senang dengerin lagu di radio, tapi karena lagu sekarang udah mudah didapetin di aplikasi apapun gitu. Jadi mulai nggak mau nih dengerin radio. Pindahlah ke podcast gitu. Karena dulu orang sebenarnya suka juga dengerin radio gitu. Cuman karena podcast tidak ada potongan-potongan lagu, tidak ada potongan iklan, lebih nikmat didengerin gitu. Bener nggak analisa gua? Nggak ya? Coba ulangi. Nggak bisa diulangi. Tapi kan cuma di radio yang bisa aku dengar lagu kesayanganmu. Waduh. Aku telepon. Di radio. Aku dengar benar. Itu lagunya Gemblong ya. Bukan dong Gomblong. Oh, Gomblong. Iya. Tapi makan gemblong dong, ngobrol pasti. Makan. Iya. Tapi podcast tuh dapat duitnya dari mana sih Noise itu? Ada iklan ya? Kalau misalnya Mau bisnis nih. kalau misalnya Noise-nya sendiri, mereka ke podcaster itu kayak bayar per episode pasti. Nah, dapatnya si Noise duitnya dari? Kayaknya sih sponsor ya. So far nih kalau misalnya yang gua lihat dari skemanya si Spotify dan segala macam pasti jualannya brand, sponsor masuk. Cuman gua nggak tahu mereka mensponsorinya dari mana. Kayak gue beberapa dengar nggak pernah kepotong iklan ya. Itu dia. Apa modelnya sama kayak misalnya TikTok atau apapun itu gitu kan, itu bisa ngasilin duit tanpa ada sponsor juga sebenarnya mereka. By install aplikasi. Iya, Iya, kalau misalnya Noise sih pasti subscription. Emang bayar? Ada itunya kan, ada bayarannya. Ada kalau mau bulanannya. ada bulanannya. Oh, dapatnya dari situ, beda sama YouTube ya. Gitu YouTube. mungkin. Tapi kalau misalnya Spotify kan, ya Spotify juga ada yang ya subscription sih. bayar. Udah bisa denger lagu, udah bisa denger podcast di Spotify. Emang lu nggak kepikiran buat bikin gitu, Cing? Podcast? Bukan podcast gini ya, podcast didengar doang nggak dilihat. Kapan? Ya lu nggak kepikiran. Ini biasanya udah setahun enggak sih. Ini biasanya gue convert ke audio doang, terus gue upload ke Spotify. Anchor itu ya. Oh, Anchor FM. Iya benar, Anchor FM. Emang kalau mau Spotify harus di situ ya? Iya, ke Anchor ya, betul. Nah kalau Noise enggak, dia punya. Noise enggak. Jadi so far kalau misalnya Noise itu memang kontrak ke Noise. Jadi ntar syutingnya di sana, take-nya di sana, ntar mereka yang edit, habis itu mereka yang upload. Mereka tim produksinya juga di sana. Iya. Nah lu udah jalan 3 episode sama Hari Dani ini gimana? Hari ini tayang ketiga. Seru sih karena dia kan kita tuh belum pernah ketemu sama sekali. Iya. Ya kan, maksudnya kerjaan nge-MC bareng pun juga nggak pernah gitu kan. Satu scene bareng pun juga nggak ada. Nggak ada. Belum ada kan? Belum. Nggak ada. Jadi banyak yang dibahas. Oke. Gitu. Cuman gua nggak tahu sampai berapa episode sini. Tahannya. Sama Panjang dong. Lu mah udah punya PH. Gua masih ngandelin Noise loh. Gila apa lu? Maksudnya kan ngobrol itu butuh orang yang memang tektokannya atau chemistry-nya tuh udah dapet. Iya, Gitu. Lu yakin dia dari mananya sih? Dari mananya? Lu masih kok nunggu sini kayaknya. Selain sama-sama ex user gitu. Lo tahu dia, lo pasti ngulik dia dong sebelum ngulik sih, cuman kalau gua lebih suka, kalau gua tuh suka kerja dengan orang-orang yang maksudnya oke nih belum pernah sama sekali, ayo gua mah. Karena akan banyak tantangannya pada saat udah ketemu gitu. Kalau misalnya gua contoh misalnya sama Ibob gitu ya. Udah sering. Udah sering kan ngobrol, udah sering tektokan gitu. Gua udah tahu gua mau kemana apa segala macam. Jadi justru malah itu yang membuat satu lingkaran sendiri gitu. Jokesnya pasti akan di situ-situ aja. Nah, yang ngerti pun juga pasti ya itu aja. Nah, kalau misalnya ini kan gua secara otomatis gue pun juga berusaha untuk ngembangin diri gue kan. Iya. Apalagi sudut pandang lo tuh suka aneh-aneh. Iya. Kemana-mana. Iya. Pada saat ngomongin narkoba lo ngomongin enaknya terus. Iya. Gue tuh kayak lagi ada di rehab aja, Cing. Iya. Gue sebagai pembinanya, di pasiennya gitu. Iya. Jaga-jagain terus ya. Iya. Di televisi badminton juara Indonesia. Gitu. Tapi lo rehab pernah?
Gue nggak pernah. Jadi gue berhenti sendiri, Cing. Karena emang udah bosan aja, bener-bener kayak. Karena kan gue nggak begitu dalam terhadap satu hal. Misalnya kalau si Mang Dhani kan sabu dikulik terus tuh sampai kerak-keraknya masih dibakar. Masih dibakar. Diairin lagi. Biar nggak ada asapnya. Seneng banget ya kalau ngomong kayak gitu. Iya. Bener, berarti kata si Danet, lu mah setiap ngomong itu kayaknya masih pengen katanya. Iya. Ditarik terus sama dia. Ditarik terus gitu. beneran. Enggak, Cing, tapi enggak. Gue jangan diarahin gitu dong, Cing. Lu jangan ngarahin. Ambil positifnya aja. Ambil positifnya aja. Positifnya apa? Gue udah bisa menerima itu gitu. Kalau pengen lagi. Hah? Enggak. Oh, enggak ya. Enggak. Lu udah bisa berdamai dengan masa lalu lo. Iya, walaupun banyak orang-orang yang masih nggak percaya gitu sama gua gitu. Banyak lah, maksudnya takut ngundang gua atau takut ada gua di lingkungannya itu takut masih gua make, entarnya ke bawah-bawah gitu masih lah. Tapi gue belum pernah nanya ya. Gue mau nanya, maksudnya. Ntar aja lah di Enggak. Bagus Pas nih banget, kontennya nih. pas banget kepikiran. Maksudnya orang nggak pengen balik lagi karena ada rasa takut yang begitu besar ya nggak sih? Betul. Yang akan terjadi. Rasa takut lo itu apa kalau misalnya lo balik lagi? Sebenarnya bukan rasa takut doang sih. Jadi sebelum gua ketangkep tuh gua udah berusaha banget untuk berhenti. Speak. Iya berusaha. Speak itu mah. Gila itu satu kata nampol. Karena udah tidak menemukan keenakannya lagi di situ gitu. Serius, Cing. Jadi ketika ketangkep itu udah momentum yang sangat besar gitu. Gua kayak ditarik, nih lu masih punya keluarga yang harus lu urusin. Lu punya anak gimana nanti udah gedenya segala macam gitu. Betapa bodohnya dulu gua benar-benar ketutup gitu. Pandangan gua terhadap semuanya itu ketutup gitu. Makanya sekarang tuh kayak main puzzle, gua tuh harus naruh kadang salah, anjir bukan di sini, balik lagi kosong lagi gitu. Masih berusaha begitu. Jadi kalaupun memang lo lagi ada di titik terendah dalam hidup lo, karena kan biasanya seberapa besar rasa takut itu yang menentukan pada saat kita ada di titik terendah hidup kita sekalipun nggak bakalan balik lagi gitu, karena emang terlalu besar aja gitu. Di lapas kemarin gua nemuin titik terendah gua gitu ya, titik terendah gua tuh bisa diobati, ternyata bisa lebih happy kalau misalnya lu sholat, lu ngaji. Sholawat gitu. Makanya kemarin gue sempat ada di titik terendah lagi tuh, Cing. Ya memang bagusnya ya beribadah dekat lagi sama Allah gitu. Nggak ada rencana pengen belajar tentang Yesus? Saya justru makanya saya kuat Islam, saya sudah belajar tentang Yesus. Apa pendapatnya? Jangan dong. Jadi perbandingan agama ya. Saya udah berusaha sih bersama dia ini. Iya. Yang gua tahu nih, Caca dan kalau ada dua bekas pemakai terlalu sering bertemu, ujungnya akan make. Nah, lo nggak fenomenanya sih begitu ya. Iya, lo nggak takut. Ini hebatnya, maksudnya gue salutnya sama Echa tuh kayak bawa aura positif gitu, karena dengan dia deket sama keluarganya, dia deket sama anaknya, terus sudut pandang dia, serius ya. Kapan lo syuting lagi? Terus ketika gue tektokan juga, dia orangnya benar-benar open gitu, nggak membatasi. Jadi walaupun gue kadang ngomongnya kemana-mana ngaco, dia ngikutin gitu. Jadi gue ini nyaman sama dia gitu akhirnya. Bukan masalah itu. Iya, nah masalah tidak ada kepikiran untuk pakai lagi barang dia. Karena kita nggak saling nyuapin, Cing. Oke. Kita nggak saling nyuapin ataupun juga sengaja ngorek-ngorek hal-hal itu. Karena kita sama-sama tahu bahwa kita jatuhnya kan di situ, gitu. Dan kita tahu nih, maksudnya kalau misalnya gua nggak berusaha untuk mensuges dia pun juga nggak mensuges gua. Iya. Gitu. Jadi saling respectnya di sana gitu. Jadi karena kan kalau misalnya wah ini lucu nih lagi syuting, Cimeng lucu nih kalau misalnya, itu kan ya pasti terjadilah gitu. Tinggal hitungan hari. Apa? Dia sering melakukan itu. Enggak, contohnya dia enggak. Kapan di sini doang bang? Lo jadi ngapain di sini begitu? Lu juga gitu. Kemarin gua datang mau tutorial. Kan ngarahin gua bener mau tutorial. Tapi kekhawatiran itu ada nggak sih? Kalau gue sih selalu
ada kekhawatiran itu. Gitu. Gue udah nggak kepikiran sama sekali, Cing. Maksudnya nggak ada rasa takut itu. Gue ketemu sama orang-orang yang circle-nya di situ, gue nggak takut gitu. Bahkan mungkin mereka mancing-mancing gue nggak kepancing jadi. Karena kayak udah punya benteng sendiri aja. Enggak apa belum? Enggak. Bahaya loh Dan, kalau kata gue ya. Enggaknya gimana? Enggak. Kok kaku Enggaknya rahangnya? Enggak ada gigiannya. Dia tuh kayak nembak sesuatu yang harusnya gue nurut dia gitu. Enggak geremet-geremet gitu. Enggak, Cing. Sumpah gue. Ada aturan gue berani sumpah di atas aturan. Iya. Kalau kedepannya nggak tahu ya, tapi gue punya benteng itulah setidaknya gitu. Untuk hari ini paling nggak lo yakin dengan yang lo lakukan bisa membentengi lo dari. Udah di track yang benar untuk sampai hari ini ya, sampai Iya. hari ini. Ya mudah-mudahan sih selamanya lah. Nah dibantu sama teman-teman, punya temen dia, Gian, terus ya lingkungan ya MLI, Komtung gitu. Walaupun di Komtung tuh ada juga gitu beberapa yang memang circle-nya pernah begitu, tapi ya udah gue udah berdamai gitu. Gue nggak bisa kalau misalnya lu ngajak minum-minum doang mah ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Kalau yang mahal ya, kalau yang murah mah nanggung gitu. Kok kurang aja? Udah diajakin? Iya udah tahu alkohol haram, minumnya murah, nanggung dong. Iya. Nanggung dong. Emang dia sudut pandangnya cukup unik. Iya. Enak kita kulik dan enak kita jeblagin. Bener Cing. Tapi enggak Cing, sumpah gua enggak ada. Iya, percaya. Kan lu pernah kan misal paling 2 bulan waktu itu ya? 2 bulan lu balik lagi ke sini. Itu gua mah udah pegang teguh dari situ juga udah nggak mungkin sampai sekarang sih alhamdulillah. Tahun ada. Setahun lebih lah. Gue salah satu bisa istiqomah untuk gak pakai lagi adalah gue menjawab keraguan-keraguan orang. Maksudnya ada orang yang terus meragukan gue, itu baik buat gue kalau kata gue ya. Iya benar. Supaya gue bisa menjawab keraguan itu, gue enggak gitu. Oh, okay. Dibanding ketemu sama orang yang udah percaya semua sama gue ada cenderung rasa pengen ngebohongin. Ini orang udah percaya semua nih gitu. Kalau gue ya. Emang selalu mencari tantangan dia Cing. Iya. Ditantangnya sama orang yang ragu-ragu, gue bisa jawab dengan dengan senangnya gue bisa menjawab itu gitu. Iya. Gitu. Oke, bagus. Ya. Lalu ragu aja sama gue ya? Nggak apa-apa biar kayak Cing. Oh iya benar. Iya. Tapi lo orangnya kayak Cing Abdel apa enggak? Enggak sih kan. Masalahnya beda-beda ya orang. Iya. Dia mau malah minta dibikin kayak Cing Abdel padahal bukan. Tapi gue udah nemuin gini Cing, waktu misalnya gue pakai sabuk nih, ada ini kan, maksudnya ke badan gua gitu, pikiran gua lebih terbuka, lebih energik gitu. Ternyata gua bisa menemukan momen itu tuh ketika gua udah ketemu banyak orang nih. Ini bener Cing, ketemu banyak orang ngobrol. Ada tuh di titik kayak gua udah pakai sabuk gitu. Jadi nggak perlu sabu lagi gua sekarang. Punya alat lain untuk melakukan itu. Adrenalinnya. Jadi jantung didebar positifnya tuh nemu sekarang. Iya, dengan stand up pun juga gitu kan. Ya. Naik ke atas pun juga lo ngedapetin itunya gitu. Udah dapet sekarang, sabunya yang murah. Enggak. Emang dia emang mancing ya? Iya. Enggak. Lu kepancing emang? Ya, cemen. Enggak. Lu tuh kayak lagi mancing diri lu sendiri gitu. Enggak. Oke, bagus. Mantap dong kalau kayak gitu. Jadi lo nggak butuh zat lain untuk bikin lo energik, karena sebenarnya lo udah energik dari awal. Betul. Jadi gua dibohongi sama sabu itu sebenarnya. Jadi yang sebenarnya gua punya itu tuh sebelum gua make gitu. Iya. Sebenarnya kan kita dulu kita lahir dalam keadaan free atau clean sama zat-zat itu. Betul. Kita tetap bisa bahagia. Ya. Kita tetap bisa energik gitu. Terus datang zat itu ke kita seakan-akan menggantikan sel-sel yang memerintahkan untuk bahagia, Betul. memerintahkan untuk energi gitu. Padahal sebenarnya udah ada. Udah ada di dalam kita. Jadi mereka tuh hanya sebagai pengingat doang ya, ngingetin bahwa lu punya sebenarnya gitu. Dipancing sama dia gitu, sama si zat-zat kimia itu. Iya. Pengganti yang palsu. Dan merusak sayangnya. Ya. Waktu gue pertama kali ke dokter jiwa untuk berobat putau, itu gue dikasih. Lu ke dokter jiwa Cing? Kan kita ininya dokter jiwa. Rehabnya tuh spesialis. Kalau kita ke dokter tuh ke spesialis. Psikiater gitu kan? Iya, ke psikiater. Nggak ketangkep kalau Cing rehab lah.
Itu lebih mending apa lebih? Nggak ada mending-mendingnya. Jadi gue dikasih tahu sama dokter itu, yang terganggu tuh lo pertama, jangkis itu yang terganggu adalah jiwa, udah pasti. Iya. Ya, udah pasti jiwa, karena lo nggak bisa lagi membedain mana yang harus benar, mana yang salah. Mana yang asli, mana yang enggak. Jiwanya itu. Terus secara anatomi, si heroin itu, si putau itu memang begitu masuk ke dalam darah kita, dia tuh ngeblok satu otak yang memerintahkan untuk bikin endorfin atau dopamin itu. Iya. Cuma bisa timbul kalau masuk si zat itu. Nah, yang sebelumnya bisa kita produksi sendiri dengan olahraga, dengan ngelawak, dengan segala macam itu bisa. Jadi memang secara anatomi memang kita udah rusak. Iya. Itu udah rusak dan keblok katanya sih permanen. Makanya banyak orang yang relapse. Karena di sininya tuh udah permanen gitu. Kalau lo mau enak, lo mau ini, masukin itu gitu. Nah, itu kan harus dilawan sama sama hati kita gitu. Lo dengan sholat dan ya, insya Allah. Karena kayak nggak percaya lo kan kali. Ya gue mah juga image aja di TV. TV YouTube. kangen TV, kangen TV. Kangen. Memang kalau di TV jaga image, kalau YouTube harus genuine malah ya. Mesti genuine. Iya. Karena kan orang attach sama personality-nya. Bener. Gitu. Tapi ada nggak yang attach sama personality kayak lu maksudnya? Siapanya? Orang-orang gitu. Kalau lo menunjukkan personal lo yang seperti ini. Nah, gue lagi diambang itu sekarang, Cing. Jadi kenapa kok orang-orang tuh kayaknya kurang ini sama gua nih gitu ya. Mungkin banyak yang suka sama gua gitu, tapi kayak kurang in touch gitu sama gua si followersnya gitu. Apa gua tidak pernah membawakan jati diri gua yang sebenarnya, atau gua hanya berpura-pura, atau apa gua sekarang tuh masih di situ tuh. Kan yang bisa menjawab lo sendiri, sebenarnya lo melakukan segala sesuatunya pura-pura apa tulus? Ya tulus sih sebenarnya, kalau yang sekarang ini tulus gitu. Karena gitu. Kayak ini tulus. Makanya kalau gua ngomongnya kemana-mana itu gua banget sebenarnya, itu gua banget gitu. Tapi kalau dia pernah stand up di Indosiar, kasih waktu 10 menit, dia tuh 1,5 jam kali. Hah? Enggak, 30 menit doang. Enggak, lo sejam bingung berhentiinnya gimana, karena ini tapping juga kan. Udah kemana-mana bang. Habis make pasti tuh. Iya. Maksudnya kalau dalam keadaan normal nih, kalau kita ngelawak nggak udah buru-buru dah cabut. Kalau dia enggak, nggak dapat, disikat terus sampai orang enak. Kalau gitu nggak usah bingung. Kalau orang juga nggak pengen deket gitu sama lo. Iya. Kenapa sih Dan kayak begitu Dan? Ya karena pengaruh itu sih. Lah kok masih ditanya. Dan pasti semua orang tahu dong di studio itu ya. Iya. Ya paling nggak orang yang tahu bahwa dia lagi dalam keadaan ini ya, yang dekat-dekatnya penonton mungkin nggak tahu ya. Iya. Cuman penonton pasti ini kenapa sih ini orang gitu. Iya. Kok kayak merasa enjoy aja padahal kita udah nggak enjoy gitu. Tapi masih diundang aja main Indosiar, gue bingung. Jangan makanya juga orang Indosiar. Banyak yang nanya kan kenapa gue masih diundang. Si Campers, kok lu masih diundang? Kemarin lu nggak lucu gitu. Yeah. Tapi kok masih diundang, itu tuh. Murah kali. Itu. Itu sih. Tapi kan itu tapping, jadi bisa diedit, diambil yang lucu-lucunya dari sekian lama penampilan pasti ada yang lucu dan dipotong-potong. Berapa menit tuh? Berapa menit? Jadinya 8 menit. Tampilnya paling banyak sih 8 menit. Oh, 8 menit. On air-nya. Dari 1,5 jam. Iya. Gokil. Lebih. Parah. Gokil. Itu harusnya tahu diri berarti gua. Itu harusnya lo simpen editan itu. Hah? Enggak. Supaya lo tahu bahwa ternyata dari 1,5 jam cuma 8 menit doang ya yang berarti. Iya. Gitu. Ya waktu itu mah nggak nyadar begitu. Enggak ada ketutup kan. Ya. Otak gua ada yang keblok gitu. Waduh. Kata Profesor Dadang Hawari. Ini Dadang Hawari yang pakai motor Mio hijau ya. Oh, motor Mio hijau kenapa emang? Iya, emang dia pakai motor itu kan? Emang sih. Ih, nggak tahu gua. Lu Dadang Hawari siapa? Profesor emang. Beneran? Tempat gua berobat, termasuk yang awal-awal gua berobat tuh dia spesialis kejiwaan dan ngambil kayaknya spesialisasinya lagi tuh tentang
narkoba. Tapi kalau menurut gue sih bener, kalau sabu itu tuh kan kenanya sebenarnya bukan kayak putau, lebih kejiwaan justru kayaknya. Kalau sabu tuh lebih yang rusak itu jiwanya gitu, badannya masih nggak rusak. Kalau putau kan badannya rusak kan, tapi jiwanya nggak terlalu rusak. Lebih merusak putau kali. Oh gitu ya. Kayaknya. Ya. Kalau menurut lo lebih merusak mana? Secara kejiwaannya? Kalau dari tingkat keparahan, putau itu paling tinggi menurut gua. Iya. Karena ya gua nggak tahu kalau misalnya sabu udah masuk sini seperti apa ya. Tapi kan adanya putau itu kan dari tainya heroin gitu. Maksudnya itu yang udah dibuang ampas, sebenarnya sudah tidak layak pakai. Iya. Udah nggak layak pakai, tapi dipakai lagi, digerus lagi sama orang, dibakar lagi, sakit. Soalnya gue pernah dengar Ari Lasso cerita di YouTube-nya gitu. Jadi kalau bedanya sabu sama putau tuh, kalau putau tuh masih ya ke badan juga slow gitu, santai gitu, ke orang-orang tidak sensitif dan segala macam. Tapi kalau sabu tuh bisa ngerusak semuanya gitu, lingkungan sekitar, perilakunya ya pada saat kita sedang terpapar. Ya, maksudnya pada saat kita aktif lagi make ya. Iya, lagi make nih efeknya. Karena memang putau itu sifatnya depresan, artinya menekan semua metabolisme tubuh kita. Kalau sabu yang selayaknya amfet itu stimulan, semua tubuh amfetaminol pasti aktif. Pasti aktif. Makanya lo ngerasa lebih kreatif, lebih ini karena kerjanya itu ditekan. Iya, benar. Jadi kalau si putau itu lebih nyantai, nggak mau ngapa-ngapain. Downer lah kalau putau mah. Iya, gitu. Tapi kalau untuk adiksinya dia paling tinggi, tingkat merusak medisnya secara tinggi, jiwanya juga lebih tinggi. Fisik maupun juga psikis putau sih parah sih. Nggak nyampe sana. Tapi lo berhenti putau karena jadi kan gue tuh nggak pernah cucau tuh. Gue nggak pernah suntik. Jadi gue selalu drag gitu. Nah drag itu jadi selama 1 tahun gue ngedrag, lidah gue tuh pahit banget rasanya. Jadi gue yang kayak udahlah. Dan badan gue tuh udah abis, badan gue kecil banget. Celana jeans gue ukuran 27, 26. Jadi pinggang muat tapi bawahnya tuh ngatung gitu. Jadi kecil banget badan gue. Gue bilang bentar lagi gue matiin. Maksudnya nggak ada keren-kerennya ini manjir make. Nah karena gue nggak cucau, jadi tingkat sakau gue itu nggak tinggi, nggak sampai nusuk-nusuk tulang ngilu-ngilu gitu, enggak. Pengen ada gitu, berasa di sini gitu kan ya. Terus habis itu hidung biasanya gitu-gitu. Itunya ada, tapi nggak setinggi kalau misalnya udah nyuntik, udah cucau. Gitu. Jadi gue masih ada kesempatan untuk yaudah deh gue substitute ke sabu deh gitu. Jadi kalau misalnya ngedrag ke sabu berhasil biasanya, tapi kalau misalnya udah cucau ke sabu udah nggak berhasil. Pasti nyari terus di sini habis, di sini habis, kaki habis, pala. Makanya sekarang ada juga orang yang nyabu nggak kena tuh, sekarang main suntik ada. Gila. Mati itu mah. Beku dong. Kenal 2 orangnya lagi, nggak tahu tuh makanya. Masih hidup? Masih. Wah itu sih emang kesempatan banget itu. Iya. Kalau misalnya masih hidup sih bener-bener. Kenapa jadi semua gua tahu? Apa sih lu nggak tahu? Karena kan kalau misalnya orang yang lebih tua kan circle-nya kan lebih besar, pasti tahu lebih banyak orang, Cing. Maksudnya gitu kali kalau misalnya. Maksudnya lo mau bilang gua tua? Enggak setua itu. Tahu apa tua? Tipis sih tahu apa tua, tipis tua sama tahu tipis ya. Iya. Jadi lo pernah nemuin putau rasa karet? Yang jelek rasanya gitu, karet rasanya. Aduh pernah lagi, gue benci banget tuh gue rasanya. Enak ya. Itu sangit baunya. Ya. Masih kerasa sekarang nggak? Masih kerasa? Wah itu berhari-hari nggak hilang loh, Cing. Ya emang nggak enak. Tapi kalau misalnya nih kita lagi duduk bertiga gitu, aman lah nih, aman gitu. Terus misalnya ada polisi lah, udah aman lah. Terus polisi nawarinnya pakai barang ya nggak aman dong kalau ada polisi. Enggak, polisi yang nawarin dong. Enggak, gila kali lo mau. Nggak mau ya? Iya. Ya pokoknya seaman-amannya dah. Maksudnya yang lo mau sampaikan tuh apa? Mau nggak gitu kira-kira? Mau seaman nggak bakalan kenapa-kenapa gitu. Mau balik lagi nggak? Enggak sih gua. Peraturan pemerintah sudah melarang itu. Ya melarang. Sudah mencabut larangan itu. Kayaknya nggak mungkin kalau misalnya kayak gitu. Nggak, misalnya. Iya. Misalnya ya? Iya. Udah terjadi semua dibolehin. Ya, dibolehin. Semua dibolehin. Semua dibolehin ya? Iya. Semua dibolehin. Yang gua pakai paling cuma cimeng doang. Lalu apa, Cing?
Enggak gue. Wah, susah ngejebak dia. Kalau semuanya dibolehin. Kalau gua sih enggak sih. Oke, dia dong. Iya. Enggak, karena seperti yang Eca bilang, gue udah ngerasain bagaimana rusaknya. Jadi kalau gue coba itu lagi, itu adalah pintu gue menuju ke hancuran yang gue pilih sendiri. Kan gue goblok kalau kata gue bilang gitu. Iya. Tapi ada penelitian juga memang, ini seorang pemakai yang pakai semua aktif, terus dikasih pilihan di sini sabu, di sini cimeng, di sini rokok, di sini alkohol. Dia pasti akan milih putau. Hah? Serius? Serius? Iya. Kenapa? Dalam keadaan dibolehin ya, karena tingkat adiksi yang paling tinggi. Oh, memori itu ya, suges itu sugesnya ya. masih Iya. kencang. Pasti itu yang akan dipilih gitu. Gue paling nggak bakalan pilih itu masalahnya. Gua Inek sih paling. Gua pilih Inek. Gue tetap enggak, lo ternyata ini ya. Masih milih ya? Bener kan? Enggak. Sekarang inek. Masih dan Enggak tahu tuh gimana. Kalau keadaannya Iya. boleh semua. Ya kalau boleh semua mah ya Inek kan karena happy banget sih. Tapi kalau misalnya nggak boleh, nggak nyari dong. Ya enggak lah, ada pun gua nggak nyari. Iya. Kalau yang ya kalau ada ngapain nyari kan? Aduh kacau ya si Dani ya. Ya iya dong, kalau Iya, ada iya. ngapain nyari? Ngapain bener nyari? nggak? Iya Ngapain nyari? bener. Tinggal ngambil, nomor, Iya, iya. siapin amidis udah kelar. Waduh, amidis lagi ya. Iya. Tapi memang yang harus kita jaga terus rasa yang seperti Eca bilang, lo masuk ke situ lagi akan rusaknya jauh lebih dari yang Iya, pernah benar. lo Nah itu yang Iya. bikin dia benteng gua salah satunya Iya. kuat tuh itu, Cing. Iya. Kalau gua terjun lagi ke situ hancur Tuh, hancur-hancurnya pasti. bukan cuma sekedar nggak ketangkep, Wah, bukan udahlah. sekedar itu doang gitu. Banyak Iya, kehilangan karena- gua pasti. Karena justru yang paling makanya penting ataupun juga yang bisa menjadi pondasi adalah ya kita ingat sama titik terendah itu. Iya. Ini yang jadi remnya gitu. Karena bukan masalah uangnya yang habis gitu ya, Iya. tapi kerugiannya itu pun juga bukan cuma buat kita doang, keluarga lah, Iya. semua dan segala macam. Nah yang sekarang gua pengen lakuin tuh nggak tahu belum nemu caranya kan. Anak gua sekarang masuk TK, Cing. Oke. Di sekolah nih. Iya. Otomatis kan guru-gurunya atau nanti orang tua muridnya tuh ngeliat nih latar belakang gua di media dan segala macam gitu. Gimana caranya gua bisa membuat mereka kembali percaya aja gitu dengan background gua, dengan foto-foto gua yang ada di media gitu yang pasti merubah image si orang tua ini gitu. Kalau gue udah ceritain, Hmm. gue udah ceritain anak gue bahwa gue dulu adalah bekas pemakai. Lo cerita? Gue belum sih. Belum kan anak gua juga masih 5 tahun atau Cing. Anak Oh, gue iya, 8. Iya, masih diceritain dia malah malah dia yang kelihatan kayak lu make. Ngomong nggak jelas ya, nggak jelas. Wow, apa gitu. Hah? Iya. Gue termasuk menceritakan di awal-awal dia udah bisa gue ajak ngobrol ya. Jadi gue ini Umur berapa tuh, Cing? mungkin 9-10 tahun gue udah gue omongin. Kemarin gue kesini ngobrol sama Ivan Kasleng. Oh iya. Dia cara ngasih taunya diajak nonton tentang perjalanan Sleng. Ada Dokumentasinya gitu ya? Scene film tentang film. dia, scene tentang dia make. Nah dikasih tahu di situ. Karena memang menurut gua agak bumerang ya pada saat kita berlaku sebagai ayah yang baik. Bener. Terus dia denger, wah ternyata ayah gua kayak begini. Gua bisa dong gitu ya, Ya, takutnya. maksudnya ayah gua nggak sebaik yang gua duga deh ternyata. Gitu, Cing. Itu termasuk ke Ya salah satu ketakutan ya. ketakutan gue, makanya gue ceritakan lebih baik tahu dari gue dibanding dia tahu dari orang lain. Nah nyokap gue bilang gitu kan, lebih baik dapat dari mama daripada dari orang lain. Beda dapet sama tahu. Iya. Maaf. Iya. Kalau yang gue suguhkan kepada anak gue informasi. Iya, bukan inek ya. Harusnya informasi doang, kalau ini tuh begini-begini, ini dikasih juga. Persaingan bandar, nyokap lo sama bandar. Aduh kacau Nah ya. itu hidup yang gue ini. takutin sampai sekarang tuh itu. Jadi anak gue tuh masih inget kalau dia pernah ditinggalin 11 bulan sama bapaknya kerja gitu. Gue kan menyimpan kebohongan itu, Cing. Ya. Dan gue belum bisa cerita sama dia karena
apakah kalau gua cerita dia ngerti atau enggak gitu. Sekarang 5 tahun ya belum lah. Ya belum ngerti makanya. Kayak gua nyimpen kebohongan itu terus sehari-hari itu berat banget gitu. Iya. Makanya kalau dia salah-salah dikit tuh, gua mah nggak mau ngehukum, mau gimana. Tapi ya istri, ayo dong tegas gitu. Aduh, kata gua tuh karena gua lebih buruk dari dia mah cuman nakal-nakal begitu doang gitu. Masa gua harus hukum gitu. Itu tuh bebannya tuh. Tapi kan beda ya. Iya. Ya makanya. Lu ceritain lah dari sekarang. Supaya lu bisa ngehukum dia. Iya. Karena jauh lebih penting lu tegas gitu menghukum dia daripada lu ngerasa bersalah. Iya sih. Gitu. Karena kan istri maksudnya lu enggak so asik lu gitu. Lu gampar lah orang ngomong kayak gitu. Maksudnya anak gua, masa gua gampar anak gua. Iya, gua tendang masih kecil. Tapi bener loh, jadi bahaya juga gitu buat perkembangan anak kita. Kalau jadi kita, gua harus lupain dulu itu gitu. Jadi ayah aja dulu yang baik itu sementara. Iya sih, kalau menurut gua. Jadi ayah yang baik. Iya. Masa gara-gara lo pernah mempunyai masa lalu yang buruk, seperti lo nggak punya hak untuk ngajarin yang bener, kan nggak gitu juga. Asik bener. Ulangi, Cing. Ini buat jadi kuat gua. Gila, itu bagus banget. banget. Bagus banget. Ulangi, Cing, please. Apa tadi? Itu ciri-ciri mantan pemakai. Di rewind. Enggak, jangan gara-gara kita punya masa lalu yang buruk, terus membuat kita kehilangan hak untuk mengatakan yang baik. Asik. Betul. Betul. Atau kehilangan kewajiban malah. Iya. Betul. Nah, iya benar. Kewajiban sih yang Kewajiban. beratnya. Kewajiban. Bagus Itu benar. Itu gua rasa tepat sekali ya untuk lu. Iya. Konklusi dari omongan yang tak berguna ini. Dan ternyata udah 1 jam omongannya putau sabu ini. Tapi akhirnya itu konklusinya bagus banget gitu. Iya benar. Iya. Karena kalau gua biarin akan malah jadi buruk buat anak gua ya. Iya, karena kan dia lagi masuk dalam tumbuh kembang kan. Iya. Tumbuh kembang dan dia butuh sosok orang tua, maksudnya lengkap nih. Lu sebagai ayah, ya istri lu sebagai ibu gitu. Jadi ya kewajiban, dia butuh tegas dari lu, dia butuh lu marahin. Butuh berarti ya sebenarnya. Iya, dia butuh lah. Anak kecil butuh itu karena kalau enggak mereka nggak ngerti batasannya apa. Iya. Mereka kadang suka ngerasa keterlaluan jadi padahal sepele gitu tegasnya jadi aduh kok ngerasa keterlaluan gua gitu. Jadi nggak gua lakuin, udah biarin aja lah kata gua tuh. Udah biarin aja namanya juga anak-anak gitu. Ngapain misalnya dia? Contohnya? Contoh. Teriak-teriak sama nyokap sama istri gua gitu teriak. Ma, minta ini dong, Ma gitu. Awalnya gua biarin aja gitu. Karena lo ngerasa cuman naluri kebapaan lo yang nggak tega ngomongin atau karena lo ngerasa lo buruk jadi nggak pantas nasihatin? Itu sih salah satunya. Itu. Gua aja pernah di penjara masa. Ya masa gara-gara teriak-teriak doang gitu. Gua marahin dia gitu. Enggak, bukan masalah teriaknya tapi kan masalah sopannya maksudnya. Ya masalah itu banyak lah, bukan hanya itulah. Kalau gue ini jadi parenting kalau misalnya kayak gitu. Enggak, kalau misalnya gue selalu bikin agreement gitu sama anak gue. Misalnya nih, kita sepakatin yuk tanpa gue harus marahin dia ya. Yuk pertama nggak boleh teriak-teriak ya, ngomong harus sopan. Jadi kalau misalnya dia teriak-teriak, kita ajak lagi baca itu. Nih, kita nggak lu hukum. Enggak, karena kita udah sama-sama agree kan. Nah, kalau misalnya tetap melakukan itu berkali-kali diulang-ulang kayak gitu, harus ada hukuman nggak buat anak? Anak pertama gua kalau misalnya gua time out, gua hukum berhasil. Dia kapok tuh. Gimana tuh time outnya? Time out itu jadi misalnya nih dia ngelakuin sesuatu yang di luar persetujuan ataupun juga yang gua nggak suka ataupun juga istri gua nggak suka. Gue suruh pojok tuh, gue suruh duduk di situ, gue taruh kursi, gue taruh mainan, tapi nggak boleh kemana-mana selama 5 menit misalnya. Di situ terus ya. Nah itu bisa kapok tuh dia bisa nangis-nangis karena memang dia orangnya aktif kan, dia suka kemana-mana. Nah itu works buat anak gue yang pertama, tapi nggak works buat anak gue yang kedua, Cing. Karena waktu gue suruh duduk sana, oh iya udah oke. Mau 10 menit, 15 menit santai bisa. Aja gitu. Dan dia nggak ngerasa kayak lagi dihukum aja gitu. Maksudnya dia nggak kapok. Nah jadi gue ganti, gue diskusi sama dia, baru dia bisa ngerti. Oh iya. Padahal baru umur belum 4, 3 menuju Oktober ini 4 tahun,
Tapi gue udah bisa ajakin diskusi, oke nggak boleh ya kayak gini ya. Kenapa kamu kayak gitu? Kenapa marah-marah? Kenapa nangis? Apa segala macam? Dia bisa jawab. Oke. Gitu. Jadi tergantung anak balik lagi sih. Tapi anak-anak butuh peran itu, butuh peran kita sebagai ayah untuk melakukan itu. Iya. Memang masa lalumu buruk, Tapi masa depan juga belum tentu baik. Oke lah kalau begitu, terima kasih Eca, terima kasih Megdani. Overdosis, Cing. Iya. Promo tayangan. Promo tayangan. Siapa mau promo? Oke, ya. Lu aja dong. Terima kasih Cing udah undang kita di Wawancanda untuk mempromosikan Overdosis ya. Ya. Makanya dengerin Overdosis di Noise setiap hari Kamis. Dan kalau misalnya belum ngedengerin atau nggak sempat hari Kamis, ada rekamannya kok di Noise. Langsung download aplikasinya sekarang. Ih, gila. Karena Noise memberikan kami makanan. Overdosis, over. Dosis. Gitu doang ya. Nggak ada belum nemu kita. Overdosis. Oh gini, overdosis. Ngomongin semua hal yang berlebihan. Berlebihan atau tidak kita yang menentukan. Gitu dia. Keren itu ya. Keren. Itu dia. Oke, sampai ketemu di wawancara dengan tamu yang berikutnya. So. Thank you Cing.